ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبي أنت زوجي أنت حبيبي أنت حلالي أنت لا أغشى عزولا همه موقتي لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل وسمت يغيب السعد إن غبت ويصفو العيش إن جئت نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني ضنايا إذا تبسمت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار Becaknya kurang semangat, kujingok lah makan, lah minum, tapi salamnya kurang semangat jawabnya. Bayu, Pak. Sama-sama kita ngambil keberkahannya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin abdilah wa ala alihi Rasulillah amma ba'da. Hadratil kiram al-muhtaramin para alim ulama, pada Bapak Haji Hasanuddin yang saya muliakan, yang kami hormati pemerintahan Desa Sungai Rambutan dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua BPD dan seluruh keanggotaannya, yang kami hormati P2 UKD Sungai Rambutan. Tak lupa kepada sahibul hajat, yaitu Bapak Tarmat dan Ibu Zulmawati yang kami muliakan. Juga kepada keluarga besar mempelai wanita, yaitu Bapak Supriyanto dan Ibu Sundari. Dan tak lupa yang tengah berbahagia kepada kedua mempelai, yaitu Ananda kami Ade Sulistiawan dengan Ananda Parlina. Dan tak lupa kepada sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tak lupa juga kelembagaan adat, dan kepada seluruh para hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia. Dengan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, fi qaulina alhamdulillahirabbil alamin,
yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan beberapa kenikmatan, yaitu berupa kenikmatan umur, kenikmatan kesehatan, kesempatan iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat bermuwajahah berkumpul bersama di majelis ini dalam rangkaian acara resepsi pernikahan, yakni Ananda kami Ade Sulistiawan, putra kedua dari Bapak Tarmat dan Ibu Zulmawati, dengan Ananda Parlina, putri pertama dari Bapak Supriyanto dan Ibu Sundari. Yang kedua, sholat beriring salam. Marilah sama-sama kita tujukan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in-tabi'innya. Dan mudah-mudahan kita semua dapat tercatat dan diakui dari jutaan umatnya yang berhak menerima syafaat baik di dunia, terlebih-lebih nanti di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian yang kami hormati, perkenankan saya berdiri di sini untuk memandu acara resepsi di siang hari ini. Namun sebelum acara akan kita mulai, akan saya bacakan terlebih dahulu rangkaian-rangkaian acara yang akan kita jalani pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan, acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang keempat yaitu Mu'idhah Hasanah ataupun ceramah hikmah pernikahan, dilanjutkan dengan acara yang kelima doa, dan acara yang keenam penutup. Itulah rangkaian yang akan kita jalani pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian tamu undangan yang berbahagia, kita langsung saja menginjak acara yang pertama dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Hadiniyah walikulli niyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembukaan, mudah-mudahan rangkaian acara kita pada siang hari ini dari purwa sampai dengan paripurna dapat berjalan lancar tanpa ada aral suatu apapun. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama yaitu sambutan yang mewakili dari Sohibul Hajat yang akan disampaikan oleh Bapak Sogimin. Kepada beliau Bapak Sogimin, waktu dan tempat kami haturkan. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati para pini sepuh, sesepuh, Bapak Haji, Ibu Hajah, kepada ustadz-ustadzah, kaum muslimin wal muslimat, tokoh agami, tokoh masyarakat, tokoh adat yang kami hormati, Bapak Ketua BPD beserta staf yang kami hormati, Bapak Kepala Desa yang mewakili atau yang sempat hadir yang kami hormati, kepada Bapak Ibu-ibu
sekalian tamu undangan ingkang sempat rawuh atau yang sempat hadir yang kami hormati, adik-adik, mbak-mbak sedayanipun yang kami hormati, remaja-remaji yang kami hormati, dan tak lupa anak kami berdua, pengantin baru yang kami tresnani. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita bersama-sama menghadiri di ruangan kakak kami, yaitu Bapak Tarman beserta ibu sekeluarga besar. Mudah-mudahan apa yang jadi niat dan hajat ini semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi, yang mana pada saat ini kami masih diberi nikmat rahmat dan hidayahnya, khususnya nikmat kesehatan jasmani dan rohani, nikmat iman wal Islam, dan nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Mari kita haturkan syukur kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan kedua kalinya salawat dan salamullah mari kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat samangke. Allahumma amin. Di sini perkenankanlah kami berdiri di depan Bapak dan Ibu sekalian untuk mewakili Kang Mas Tarmat dan Ibu sekeluarga besar menghaturkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran atau doa dorongan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan anak kami nanti yang saat ini sudah di depan Bapak dan Ibu sekalian ini menjadi raja sehari semalam, minta doa dan restunya. Mudah-mudahan kekeluargaan anak kami ini nantinya bisa menghadapi perjalanan yang cerah, menghadapi kekeluargaan yang istiqomah, menghaturkan beribu-ribu terima kasih atas kedatangan atau doa dan restunya kehadiran Bapak dan Ibu ini dikabulkan oleh Allah, namun kurang kemakbulannya tadi selain doa dan restu dari Bapak dan Ibu sekalian. Aturkan bila mana ada sambutan dan penempatan atau hidangan apapun nanti yang akan dihaturkan, bila mana ada kelimputan atau ada kesalahan dan atau ibu sekalian ini tidak menyenangkan atau kurang merahapi apapun, ya kita sekeluarga minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kami sekeluarga besar hanya itulah kemampuan kami, bila mana semuanya itu kurang serasi apapun adanya, itulah yang keterbatasan kami mengadakan apapun di hadapan Bapak sekalian. Di sini kami atas nama pribadi mewakili saudara kami, yaitu Kang Mas Tarmat sekeluarga besar, bila mana ada kesalahan kami, kurang adab sopan santun kami di hadapan Bapak sekalian,
kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan itulah yang kami sampaikan di sini. Sekali lagi kita minta maaf bila mana semuanya ini kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian atau adik-adik kami sekalian. Kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini bila mana kami menyampaikan ini kurang semuanya, khususnya dari Kang Mas Tarmat sekeluarga besar kurang puas, dan atas apa yang kami ucapkan ini kita minta maaf kepada Kak Tarmat sekeluarga besar. Sehubungan waktu atau waktu ini masih panjang dan banyak masih acara-acara yang akan dilewati. Bila mana ada kesalahan kami, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila utubi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Sogimin kami haturkan ribuan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pemerintahan Desa Sungai Rambutan, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Sudirman. Kepada Bapak Sudirman waktu dan tempat kami haturkan. Pada pembawa acara, untuk hari ini terpaksa kita jadi joker ya. Melok sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sungai Rambutan beserta perangkat desa yang berkesempatan hadir, dan yang kami hormati seluruh anggota BPD yang berkesempatan hadir, dan yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Tarmat, dan yang kami hormati keluarga besar dari mempelai perempuan, yaitu keluarga besar Bapak Supriyanto ya. Dan yang kami hormati para tokoh agama, alim ulama yang berkesempatan hadir, dan yang kami hormati Bapak P2 UKD Desa Sungai Rambutan yang berkesempatan hadir, dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih banyak diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka resepsi pernikahan Ananda kami Ade Sulistiawan dengan Ananda Perlina, yang mana akad nikahnya telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di kediaman mempelai perempuan di Desa Sukamulya ya, yang mana acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dan yang kedua, salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya, yang insya Allah kita yang hadir di sini selalu mendapat syafaatnya sampai umul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, di sini bahwasannya pada hari ini Bapak Tarmat sekeluarga berusaha semaksimal mungkin mendatangkan hiburan organ tunggal Sipa Entertainment Musik, yang mana mungkin Bapak Tarmat ini sudah bersusah payah untuk mendatangkan organ ini. Maka dari itu, selaku pemerintah Desa Sungai Rambutan, di sini kami menghimbau agar kiranya nantinya dari awal hingga akhir, marilah
sama-sama kita menjaga ketertiban dan keamanan acara ini. Karena acara ini resmi mendapat izin dari Polres Ogan Ilir. Namun dari itu kami selaku pemerintahan desa memohon dan menghimbau agar kiranya nanti dalam acara ini kami menyampaikan himbauan dari Bapak Kapolres Ogan Ilir, hiburan ini tidak boleh remik sampai malam nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami berharap sama-sama kita menjaga ketertiban dan keamanan ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan sedikit sebelum kami tutup, kami ada pantun. Orang tua membeli karpet, karpet ditaruh di bawah ubi. Kalau mertua galak merepet, bayangan menantu bekal berlari. Karpet ditaruh di bawah ubi, jangan lupa diikat pakai tali. Kalau menantu lah berlari, tinggal kita bayar cicilan di BRI. Pesan kami kepada kedua mempelai, kiranya atau doa kami semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cukup siko anak, cuma banyak ibu adeknya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pemerintahan desa Sungai Rambutan dan kepada Bapak Sudirman kami haturkan ribuan terima kasih. Bu, jangan suka merepet ya. Kakek mantunya berlari, mula mantulah berlari, uji Pak Sudir tinggal ngejokan bayaran BRI. Oke, baik para hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia. Selanjutnya yaitu acara yang ketiga, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Ahdan. Kepada beliau Al-Ustadz Ahdan, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون
لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق ومن آياته خلق السماوات والأرض والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada Ustadz Ahdan yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan mudah-mudahan dapat menjadikan lentera keberkahan wabil khusus untuk kedua mempelai, Sobiul Hajat dan para hadirin sekalian. Kepada Ustadz Ahdan kami haturkan ribuan terima kasih.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian tamu undangan yang berbahagia, dan tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan Sugeng Rawo Ahla wa Salan wi Kuturikum, dan silahkan menikmati makanan dan minuman yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu acara yang keempat, yaitu Mu'idu Hasanah ataupun hikmah pernikahan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hasanuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikah wasilan bainal halali wal haram wa fasilan bainal anam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikil alam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam wa sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila daris salam. Amma ba'd. Ikraman wa ta'ziman para sesepuh, pinisepuh, para alim ulama, aparatur pemerintahan Desa Sungai Rambutan beserta seluruh perangkatnya, Ketua BPD beserta seluruh anggotanya, para pemangku agama, para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta para pemangku adat yang kami hormati, yang berbahagia keluarga besar Bapak Tarmad dan juga keluarga besar Bapak Supriyanto, terkhusus kedua mempelai Ade dan juga Lina ya, panggilannya kan Lina ya. Sebelum lahir kamu lah tahu, kayaknya Lina ini panggilannya. Nama aslinya Parlina, yang lanang namanya Ade Sulistiawan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkan kami duduk di sini karena kami tidak kuat untuk berdiri. Dan juga izinkan kami untuk belajar berceramah, untuk menceramahi kedua mempelai sekaligus juga keluarga mempelai. Diawali dengan sebuah pantun, ikan sepat ikan gabus beli selop di Tanjung Karang, alamak jauhnya. Ceramah ini lebih cepat, lebih bagus, yang penting amplop tidak berkurang. Jadi kepada keluarga besar Bapak Tarmad ini mohon saya bercanda. Jadi nanti tolong jangan dianggap bahwa saya ini bercanda. Jangan terlalu serius Pak ya. Saya ini ceramah ndak pernah minta upah, apalagi minta dibayar. Cuman biasanya saya itu dikasih. Kalau memang ndak biasa ngasih ya dibiasakan atuh. Supaya ceramah ini gak semangat dikit Pak. Saya terus terang aja bingung Pak. Saya ini wong sini, jadi ketib. Biasa nyeramai wong tiap maghrib lah, ini yang datang wong gitu galau sama baik. Jadi ndak perlu lama-lama lah, cepat 11:30 kagak selesai makan gitu. Nah balik-balik, nah nginep-nginep terserah. Aku nih wakil tuan rumah juga, ngerangkep panitia pulo, double Pak. Kalau lah dia ngerti,
Cuman kadang-kadang ladas bae, pura-pura lupa. Ketemu kaget pasan ya. Jadi terpaksa aku ikhlasan belah. Cuman besok aku tagih dia kalau sekarang enggak ngasih. Maksudnya berdiri duduk lah santai Pak ya. Saya ini aslinya Sunda Bu, jadi tiasa bahasa Sunda abdi ge. Jawa nggih kula saged, pegagan paca. Jadi cak mano kehidupan bagaimana kita menata tentang rumah tangga menuju sakinah, mawaddah warohmah. Mudah ucapannya tapi susah pelaksanaannya. Dede, seringkali semoga kalian berdua menjadi keluarga yang samawa. Semua pemuda apal itu samawa. Artinya sakinah enggak tahu, mawadah enggak tahu, apalagi warohmah. Maka hari ini aku jelaskan. Tiada satupun pasangan keluarga yang tidak menginginkan kehidupannya bahagia. Betul Pak? Tidak ada yang namanya kehidupan rumah tangga tidak ingin bahagia. Semua ingin bahagia. Tetapi dari semenjak awal perjalanan ta'aruf itu sudah ditegaskan oleh Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan Dedek Parlina. Adek Parlina. Sinilah duduknya ya. Berdiri kalau aku jatuh tahan. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Waja'alnakum, dan kami jadikan syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Ada macam di Sumatera ini suku Kemering, Pegagan, banyak macamnya. Apalagi lah sekarang lah campur baur Pak, Jawa ada, Sunda ada, macam-macam. Tujuannya semua Allah ciptakan dan Allah jadikan tiada lain adalah lita'arofu, untuk saling kenal mengenal sekaligus juga untuk mengenali jati diri. Salah satu contoh perilaku adalah ini nih berdua. Kamu dulu ta'aruf nggak Dek? Ta'aruf. Gimana cara ta'arufnya? Kalau aku waktu dulu muda Pak, ta'arufnya itu adalah pakai mak comblang. Pak, mak comblang dulu adalah mak comblang yang amanah, yaitu perwakilan. Contohnya, saya senang kepada seseorang perempuan, maka mak comblang tersebut datang ke pihak perempuan untuk melihat kriteria macam-macam karakter daripada seorang perempuan, bahkan termasuk fisiknya. Ya barangkali saja Pak, maaf ini saya transparan, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Ketika ta'aruf bisa melihat seseorang terhadap fisik seorang wanita dibolehkan itu Pak. Tapi yang melihat perempuan. Itu mak comblangnya. Tujuannya apa? Memberitahu kepada pihak laki-laki supaya tidak membeli kucing di dalam karung. Bahan maaf ngomong, untuk melihat fisik seorang wanita sampai yang sensitif itu boleh. Mak comblang dulu. Barangkali saja ada perempuan itu yang fisik sensitifnya itu bentuknya vertikal Pak. Ada juga yang fisik bentuknya horizontal. Kalau horizontal itu jin Pak. Beda dengan manusia. Maaf nih saya jelaskan. Manusia itu bentuk vertikal. Bapak-bapak yang sudah nikah tahu lah ya. Yang gadis sama bujang enggak usah dengar dulu ini. Ini urusan wong tua. Tapi kalau bentuknya adalah horizontal, jin. Ada lagi yang lebih repot, ndak horizontal, ndak vertikal. Atasnya perempuan, bawahnya itu ndak keruan-keruan. Itu yang jadi-jadian tuh. Atasnya kelihatan perempuan, tapi ndak tahu itu. Sekarang nih banyak model itu Pak.
Oke, proses ta'aruf telah selesai, baru acara tentang ta'aruf yang lebih lanjut, yaitu tentang lamaran dan juga al-aqdun nikah. Kemarin kalian telah menikahkan, apa yang diucapkan di dalam menikah tersebut? Saya terima nikahnya dan kawinnya Parlina dengan mas kawin yang tersebut. Sudah dikasih. Berapa kemarin mas kawin? 100.000. Masya Allah, mahal Pak. Mahalnya seorang Parlina dengan ikhlas menerima mas kawin 100.000. Berarti keikhlasan yang tinggi, dia menerima dengan ikhlas rasa cinta yang penuh dari seorang dede. Berarti dia tidak mencintai maharnya, tapi mencintai dede sepenuhnya. Jangan salah. Ini kelihatan ya. Wah, Masya Allah. Ngomonglah sebentar dikasih Banyuma ini. Lama nih. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat, di sini cikal bakal perjalanan dalam rumah tangga menuju sakinah itu Pak. Ketika saya terima nikahnya, maka tanggung jawab dari orang tua dalam hal ini Pak, siapa tadi? Supriyanto, menyerahkan kepada saudara Ade itu tanggung jawab dohiron wabatinan, dari ujung kepala sampai ujung rambut. Apabila Parlina berjalan tanpa memakai kerudung dengan mengumbar aurat, Parlina tidak berdosa. Yang berdosa adalah Ade. Kecuali Parlina sudah dikasih tahu, Dek, tutuplah auratmu, auratmu hanya untukku. Maaf ya Bu, ini enggak menyindir orang-orang yang tidak berkerudung. Inilah memang hukum yang harus saya sampaikan. Kalau tidak disampaikan, saya dosa. Nanti di akhirat saya ditanya oleh Allah, apakah risalahnya sebagai warasatul anbiya sudah saya sampaikan? Sudah, urusan kamu mau melaksanakan tidak, bukan urusanku. Tetapi gugur kewajibanku. Ya dengar ya. Lanjut Pak. Mana saya katakan ibadah yang terpanjang, dari semenjak tidur sampai tidur kembali semua dinilai ibadah, sampai hattal maut nilainya semua nilai ibadah. Contoh yang terkecil, nilai ibadahnya bahkan sebelum semenjak dari bangun tidur sampai tidur kembali nilainya menjadi nilai ibadah. Contoh yang terkecil juga, ibu-ibu mau tidur kira-kira ibadah tahajud apa enggak? Ada, tapi saya yakin sebagian besar enggak ada. Ya benar, jujur sajalah. Jangankan ibu-ibu, saya pun jarang tahajud. Kecuali jam 3 tak pagi bangun kencing udah tidur lagi. Ya Pak ya? Begitu Pak. Ibu-ibu juga sama. Ketika malam Jumat tiba, ibu-ibu mau tidur, suami ngajak ibadah. Kira-kira nilainya ibadah apa bukan? Malam Jumat, suami ngajak ibadah. Kira-kira nilainya ibadah apa bukan? Seorang wanita yang melayani suaminya di malam Jumat sama saja membunuh Yahudi 40. Kapan kita membunuh Yahudi 40? Lah kalau setiap malam Jumat, kalau setiap hari satu kampung Yahudi lah selesai. Allahu Akbar, hadisnya begitu. Artinya apa? Di sini bentuk Yahudi adalah bentuk kinayah. Artinya jihad fisabilillah. Tolong layani suamimu sebagai bentuk jihad fisabilillah. Ya. Kalau adek bilang, ya, kadang-kadang secara umum begini. Dikasih duit sedikit, artinya uang yang sedikit itu tidak menjamin kebahagiaan. Itu kalau sedikit, kalau banyak lain lagi urusannya. Lanjut Pak ya. Tidak semudah di dalam menata rumah tangga sakinah.
Karena semuanya mengandung unsur ibadah. Apakah yang namanya ijajil? Ijajil itu belis, Pak. Asli iblis itu namanya ijajil. Iblis tidak ridho kalau seandainya umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad, masuk surga semua gara-gara selalu melaksanakan ibadah. Maka iblis menurunkan anggotanya yang bernama Dasim. Maaf apabila ada yang bernama Dasim. Itu nama jin, Pak. Atau Akwar, maaf kalau ada nama yang bernama Akbar. Dasim itu diutus oleh iblis, Sim. Nanti ada yang nama Kosim, pula bilang Sim. Kau turun, goda itu Parlina sama Ade. Jangan sampai dia lanjut kepada keluarga sakinah mawaddah apalagi warohmah. Goda dia dari berbagai lini. Bisa jadi dari dirinya sendiri. Maaf ini pengantin baru. Enjoy Pak, enjoy. Santai dia. Nanti 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun. Watak masing-masing akan keluar dengan sendirinya. 10 tahun pernikahan bisa jadi Ade merasa jenuh. 10 tahun bisa jadi Parlina akan merasa kesal. Karena merasa capek dengan dirinya sendiri. Kata Ade, ya Allah, saya banting tulang. Bahkan tulang dibanting-banting, kerja keras hanya untuk nempatin anak orang. Jangan salah, Dek. Ini kewajibanmu bukan anak orang. Kamu nanti Parlina kerjamu 24 jam. Dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali 24 jam tidak berhenti. Bangun tidur kamu sudah nyiapkan kopi, nyuci piring, nyuci baju, ya capek dikit langsung. Malam tidur, anaknya tidur, bapaknya yang kurang ajar bangunin kamu. Kapan nak tidur? Betul apa betul? Sudahlah, kita realitas saja. Memang beginilah kenyataan hidup. Belum lagi dari pihak-pihak ketiga. Kadang-kadang ada orang tua yang boleh sebenarnya orang tua itu mencampuri. Tapi jangan terlalu turut campur. Boleh mencampuri tapi jangan terlalu turut campur orang tua itu. Biarkanlah anak ini tumbuh dengan kemandirian sendiri. Biarlah dengan belajar dewasa. Kadang-kadang maaf ngomong kita ini saking sayangnya anak. Tapi kebablasan kita di dalam masalah mencampurinya. Ini yang kadang-kadang bikin rumah tangga tidaknya nyaman. Belum lagi dari yang lain. Masya Allah terutama faktor ekonomi. Maka perlu didengar semuanya nih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat. Ada kunci sukses dalam menata kehidupan rumah tangga menuju sakinah. Yang pertama yaitu huruf D. Dengar D, kemarin sudah dikasih tahu. 4 huruf saja Parlina. Satunya huruf D, 2 huruf U, 3 huruf I, 4 huruf T. Apa ndak? Duit. Nah, apal langsung nyaut. Ndak usah mikir, pokoknya urusan DUIT duit langsung dah. Perempuan. D di sini bukan sembarang duit Parlina. Tapi di sini D-nya adalah doa. Doakan suamimu menjadi suami yang besar. Doakan suamimu menjadi suami yang panjang. Doakan suamimu menjadi suami yang keras. Terutama yang paling utama, doakan suamimu menjadi suami yang tahan lama. Ceramah. Jangan mikir yang lain-lain dah. Besar tanggung jawabnya, itulah idola seorang perempuan atau istri terhadap suami. Kira-kira setuju apa enggak Bu? Kalau seorang istri, seorang suami besar tanggung jawabnya, setuju apa enggak? Yang kedua, panjang pemikirannya. Seorang suami itu harus panjang pemikirannya. Jangan keras kemauannya untuk mencari nafkah demi kehidupan keluarga bahagia. Yang terakhir, tahan lama. Apa tahan lama di sini adalah
rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap istri dan keluarga hattal maut yang memisahkan kita. Jadi secara umum perempuan itu mendambakan seorang laki-laki atau seorang suami yang besar, panjang, keras, tahan lama. Panjang. Besar tanggung jawabnya, panjang pemikirannya, keras kemauannya dalam mencari nafkah, serta tahan lama dalam mengasihi dan mencintai keluarganya. Paham ya nggih? Pun ngoten mawon lah, sakitu wae Pak. Sakitu wae. Eta tadi siapa? Bos. Saha tadi? Bos. Teswa batok, Kak Azom paling. Sudah wene aku lanjut ki wani piro. Nah iki urung kei amplop cuman ben panjeri tok wingi. Ceritanya Pak Hasan tolonglah nanti ceramah ngisi pengajian katanya gitu. Cuman bilangnya aja entah lupa apa enggak ini saya enggak tahu. Kalau ini lupa ibu-ibu tanggung jawabnya. Sorry. I am sorry. Kok dipindah sini enggak, ini enggak kelihatan ini kipasnya. Jadi ketika dipoto sudah wajahnya wajah kipas. Ndre, ora beres awak mungkin. Kumaha Kang, dilajeng apa ente? Lajengnya. Ngomong. Selamat datang ibu-ibu dari Suwabatok. Ya. Menggoda manusia itu Bu, ya Allah, terutama dalam rumah tangga, apalagi faktor ekonomi ya Allah. Kita ini Bu, saya yang sudah tua, kira-kira umur 65. Itu sampai sekarang belum tahu karakter, sifat dan watak istri saya secara hakul yakin belum tahu. Masih ditutup mereka itu. Saya pun kadang-kadang masih menutupi jati diri saya. Artinya apa? Kadang-kadang Azom. Assalamualaikum. Salaman dulu lah dengan dulur lawan. Lanjut ya. Sedemikian rumitnya orang hidup di kehidupan dunia ini. Saya akan sedikit sampaikan filosofi tentang kehidupan Pak. Hidup di dunia ini siapapun itu, apapun jabatannya dan dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah lepas daripada 3 hal. Yang pertama, dari mana asal kita? Yang kedua, untuk apa kita dijadikan oleh Allah untuk hidup? Dan yang ketiga, akan kemana sih tujuan hidup kita yang sebenarnya? Al-Quranul Karim di dalam surah Yasin, kalau sering kita baca Yasin. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Yang artinya, apakah kamu tahu kalau kami ciptakan dari setetes air hina. Air nutfah itu menurut pandangan Allah air hina Pak. Walaupun mulia menurut pandangan manusia, karena memang asal bibit manusia itu adalah sperma. Maka kalau kita berkaca, ketika sedang berkaca nih, siapa sih saya? Siapa sih diri kita? Oh saya ini anu. Pak, mong nanti digotong orang. Yang menggali kubur itu bukan ustadz, bukan kiai. Di situ maaf ngomong ada penjudi. Di situ ada pemabuk. Mereka menolong kita untuk menggali kubur kita. Bahkan kita didoakan oleh orang. Lantas apa yang kita banggakan? Maka momennya dari surat ini, janganlah kita sombong terhadap sesama manusia, hanya apalagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah mulai masuk nih, mulai serius nih. Kalau enggak serius saya turun. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ibadah dalam pengertian yang luas. Baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Secara ilmuwan vertikal atau horizontal. Vertikal atau horizontal. Salah ini. Apa vertikal? Hubungan antara manusia dengan Tuhannya, horizontal antara manusia dengan sesama makhluknya. Jadi maaf nih. Bapak-bapak yang kerjanya mau ndodo sawit supaya ada nilai ibadah, bapak-bapak yang mau deres karet supaya nilainya ibadah, ya Allah, bismillah. Aku mau nderes karet supaya ada hasil yang hasilnya untuk menghidupi keluargaku yang menjadi kewajibanku supaya keluargaku tidak menjadi peminta-minta. Kira-kira nilainya ibadah apa tidak? Bahkan diceritakan, Pak, maaf ngomong, seorang pelacur ada yang masuk surga gara-gara kasih sayangnya terhadap hewan yang kehausan. Dia mengambil air di sumur dengan telompak sepatunya. Dia memberikan kepada hewan tersebut supaya hewan itu hidup karena kasih sayangnya. Bagaimana mungkin Allah, sedangkan manusia aja sayang terhadap hewan, maka Allah lebih sayang kepada manusia yang sayang terhadap makhluknya. Paham, Pak? Ya paham ora paham ne wae kono. Kadang-kadang bar ceramah yo klalen. Habis ceramah tuh lupa. Biasa itu. Apalagi lah siang ini perut lah mulai dangdutan. Mana biduan tadi? Malam nyawer, sini nyawer lah. Mumpung banyak kaget, turun lagi dah apa-apa ya. Mumpung nggak ada ajom tuh kan. Cuman aku ini jangan dimintai. Yo. Haji itu bukan tempatnya duit. Yo. Kak Azom, Kak Kades tuh, kaget. Yo, enggak tahu makanya aku kasih tahu. Sorry, Neng. Yang terakhir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini Kak Azom janjinya cuma 11:30 ya, Azom. Kakek duhur kita jangan terkendala. Aku nih biasa bagian adan, Pak, duhur nih. Jangan sampai ini 35 lah selesai aturan nih. Cuman cekok lagi lah nambah. Ini kan belum ini intinya. Pak, kita sadar dari apa tadi saya diciptakan. Kami diciptakan. Untuk apa kita dijadikan? Akan kemana kita setelah ini? Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada manusia yang abadi. Kematian adalah keniscayaan. Maaf, ini walaupun acara walimah, saya bukan berbicara tentang kematian, tapi ini berbicara tentang filosofi kehidupan. Ya, kita boleh mengenal kehidupan, tapi jangan lupa tentang keniscayaan. Karena kehidupan adalah pilihan. Silakan dalam hidup ini kita mau milih yang mana. Allah sudah memberikan jalan. Jalan kanan ini, nih. Jalan kiri ini, nih. Silakan kita pilih. Tapi kematian adalah keniscayaan. Tidak boleh kita memilih. Dimanapun kita berada, dimanapun, kapanpun, siapapun. Kalau sudah waktunya ajal, as-sa'ah pasti akan tiba. Kasih jalan nih jalan kanan ini nih, jalan kiri ini. Ngapa tak kamu ndak beri kenapa? Nak ambil kesempatan. Sudah dikasih kesempatan kamu ndak mau, maka sudah tidaklah lagi kesempatan. Maka Pak, mumpung kita dikasih kesempatan hidup, seruat apapun kita, serumit apapun kita dalam menjalani kehidupan, kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Kalau kita umpamanya sedekahnya masih kurang, kita dikasih kesempatan untuk nambah sedekah. Ibadahnya masih kurang, tambahlah ibadah kita. Tapi kalau sudah maut menjemput kita, apapun yang terjadi Allah sudah tidak lagi membisa. Saya pernah dialog, Pak. Jadi kalau kita lagi ruwet ke hidup ini, tolong datanglah saja ke itu, ke leluhur kita. Umpamanya ke bak kita, pokoknya ke leluhur kita lah.
Kira-kira apa yang kamu mau? Aku nih nak pengen balik ke dunia. Nak pengen memperbaiki yang belum baik. Ndak baca. Kamulah dulu dikasih kesempatan untuk berbuat baik, kamu ndak manfaatkan. Sekarang ndak baca lagi. Maka mumpung kita masih diberikan oleh Allah kehidupan yang baik sampai detik ini, maka belajarlah ayo intak untuk memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Justru perjalanan yang akan kita tempuh ini baru 3 alam, akan 10 alam lagi akan kita lalui. Dalam fase kehidupan manusia itu ada 13 alam, Pak, yang akan kita lalui. Kita baru 3 alam. Pertama alam ruh. Yang kedua alam alam kandungan. Yang ketiga alam dunia ini. Masih 10 alam lagi yang akan kita lalui sampai kepada al-jannatuh, termasuk proses sakinah, mawadah, warohmah. Jalankan ibadah dalam keluargamu menjadi ibadah yang sakinah, mawadah, warohmah. Teriring doa dari kami, semoga kalian berdua menjalani kehidupan dalam keluarga ini ya. Itu tadi ya prinsipnya duit ya. Duit ya. Doa, saling mendoakan Sep. Doakan istrimu menjadi istri yang sabar, solehah ya. Terus juga usaha dek. Yang kemarin kamu rokok belak minta sama mbak sama emak, sekarang usahalah dewe karena udah ada tanggungan, tidak? Ikhlas, kamu saring ikhlas walaupun tulangmu dibanting-banting, tidak? Banting tulang maksudnya kerja keras, tapi kamu harus ikhlas. Begitupun kamu melayani suami, ikhlas ya, walaupun suami belum ada rezeki, tetap suami minta, bahkan maaf ngomong. Kata Rasul, seandainya seorang istri di dalam perjalanan naik onta, Pak, bila suami menginginkan terhadap istrinya, maka istri wajib untuk menuruti. Kira-kira zaman Rasul sekarang apa ada abah ini? Kamu nih macak-macak baik. Lalu naik kuda, jaluk minta turun bareng kan. Kira-kira gitu Kangnya. Demikianlah apa yang bisa sampaikan Mang Tarmad. Kalau ada ucapan yang benar, tolong dibayarkan. Kalau ada ucapan yang salah, tolong dimaafkan. Janganlah lapor ke polisi, dikit-dikit lapor ke polisi. Aku nih paling ya. Jadi kalau ada ucapan yang salah, tolong dimaafkan. Tapi kalau ada ucapan yang benar, tolong dibayarkan, kan gitu. Maksudnya ditunaikan. Lah takut bahaya, Pak. Urusan masalah bayar membayar nih, maksudnya bayar itu ditunaikan mah itu. Hal hadirat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat. Yang tidak ada gunanya buang sajalah jauh-jauh. Toh niatnya mah ini Pak, Masya Allah yang ceramah mah ini tuh betul-betul harus konsentrasi penuh saya. Merangkai kata yang sedemikian rupa, jarang orang bisa ceramah mah ini sampai fokus jarang Pak. Gimana yang satu lapar, yang satu kipas-kipas, yang satu gelisah. Gimana mau konsentrasi. Tapi itulah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa langsung buat Azam, mohon izin Azam. Ayo Pak, Bapak ini dihadirkan di sini bukan untuk apa-apa. Dimohon untuk mendoakan kedua mempelai. Ayo, aku yang mimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وألف بينهما كما ألفت سيدنا علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء البتول. اللهم إني نسألك خير ما جبلتها ونسألك ونعوذ بك من شر ما جبلتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan pada kedua mempelai ini. Berilah
keberkahan pada keduanya. Ya Allah, rizkinya banyak, anaknya banyak, soleh solehah, bisa tanah, bisa beli tanah, bisa bikin rumah, bisa berangkat Mekah Madinah bareng dengan saya Abah. Amin ya malikad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Kamu berdiri aja di sini ya, enggak lama, paling 1 jam atau gimana. Kembali ke MC. Ya, ataupun hikmah pernikahan. Ada beberapa hal yang dapat kita petik dari hikmah pernikahan pada siang hari ini. Gimana? Masih teringat enggak ceramahnya tadi apa? Apa? Duit, doa, usaha, ikhlas dan takwa. Ya, jadi saling mendoakan, usaha, ikhlas dan takwa. Dan juga apa tadi idolanya? Besar tanggung jawabnya, kemudian panjang pemikirannya, keras kemauannya, dan juga tahan lama untuk mencintai dari sampean maupun seluruh keluarganya. Dan jangan lupa tetap hablu minallah dan hablu minanas. Intinya kita mempunyai kewajiban karena kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap interaksi sesama manusia karena Allah membagikan rezeki karena lewat lantaran tangan manusia. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, itulah hikmah pernikahan yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Hasanuddin. Kepada beliau Bapak Haji Hasanuddin kami haturkan terima kasih. Dan kami ucapkan juga terima kasih atas doa-doanya. Dan kepada hadirin juga kami ucapkan terima kasih atas telah mengaminkan doa-doa kita semua. Mudah-mudahan kedua mempelai dapat menjadi keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah ad-dunyatil jannah, dan dapat diberikan momongan putra dan putri yang soleh dan soleha. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara yang telah kita jalani pagi hari ini. Dari purwa sampai dengan paripurna dapat berjalan lancar tanpa ada aral suatu apapun. Dan acara yang ketujuh yaitu penutup. Mari sama kita tutup acara ini dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya selaku pemandu acara tentu banyak kata-kata ataupun peribahasa yang kurang berkenan di para hadirin semuanya, baik tingkah laku yang kurang juga berkenan kepada para hadirin semuanya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasakan betapa derita yang aku rasakan. Aku sangka begini akhirnya, hingga kau tinggalkan aku tanpa suatu alasan. Makasih menghiraukan betapa derita yang aku rasakan, betapa derita yang aku rasakan. Aku sangka. Kami mengucapkan semoga mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan dikaruniai momongan cantik dan ganteng serta soleh dan soleh. Di hatimu bukan betapa masih anak yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu.
kuku. Jangan pernah kau sakiti dirinya. Cintai dia, sayangi dia. Janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita ku simpan dalam jiwa, asalkan bahagia selalu bersamamu. Ku titipkan kepadamu anak yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti dirinya. Cintai dia, sayangi dia. Janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita ku simpan dalam jiwa, asalkan bahagia selalu bersamamu. Ku titipkan kepadamu anak yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Masih menyayangi selalu. Keluarga besar yang jasnya mohon maaf, mohon izin kami di atas pentas khususnya untuk tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, tokoh biduan sekaligus. Kadieu bahasa Sunda ini, mohon maaf ini bahasa Barat ini. Sok kadieu di tengah pengantin, di tengah, ulah di pinggir, berat sabelah kayak gerak. Nah, rek ngarti rek hanteu terserah teuing pokoknya bahasana bahasa saya. Sok. Pengantin di tengah. Nah, eta kabelah ditu patukur di wae. Nah, sok awas gitu. Sambil tukang keker foto dulu sekalian, oke? Sambil foto silakan bernyanyi. Siapa yang nyanyi tadi? Putri. Nah, sini. Kalau masih basi pakai tek, harusnya malam harus belajar dulu, ya. Nah, ya sudah, pesan lagu. Jangan
خبث الأرض ونفلي وفرضي ومن الآيات سنا فيدي سأعاهد يا مولاي فعلا لا نقولا نسر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفلي وفرضي ومن الآيات سنا فيدي سأعاهد يا مولاي فعلا لا نقولا نسر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفسي تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفسي تولى